Assalamualaikum, saya Elsa dan hari ini saya akan menjelaskan tentang kewargaan digital dan penelusuran informasi. Nah, kita mulai ya dari kewargaan digital. Jadi, apa sih pengertian atau definisi dari kewargaan digital? Nah, kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Nah, di sisi lain, kewargaan digital juga bisa didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab atas penggunaan teknologi. Nah, kita lanjutkan ke komponen kewargaan digital. Nah, di sini ada 3, yaitu lingkungan belajar, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan luar sekolah. Nah, kita mulai dari yang lingkungan belajar. Nah, di lingkungan belajar, di sini ada 3 hal penting, yaitu akses digital, komunikasi digital, dan literasi digital. Nah, yang pertama, kita bahas akses digital. Maksudnya adalah setiap orang punya hak untuk memakai fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. Namun, perlu diingat, tidak semua orang bisa memiliki kesempatan untuk mengakses teknologi ya. Nah, yang kedua, ada komunikasi digital. Bahwasanya setiap warga diharapkan mengetahui jenis-jenis komunikasi dan mengetahui kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Nah, yang ketiga di sini ada literasi digital. Maksud dari literasi digital ini adalah proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi yang ada. Baik, kita lanjutkan ke lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah ini juga ada 3 ya teman-teman. Ada hak digital, etika digital, dan juga keamanan digital. Nah, yang pertama kita bahas hak digital. Bahwasanya setiap warga mempunyai hak privasi yang meliputi kebebasan berbicara dan mengajukan pendapat. Yang kedua adalah kewajiban sebagai warga digital untuk mematuhi peraturan yang sudah ada. Nah, yang kedua ada etiket digital yang dibuat dengan tujuan untuk menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna lain. Nah, yang ketiga di sini ada keamanan digital nih. Keamanan digital maksudnya adalah setiap warga supaya dapat menjaga dan berhati-hati dalam menyimpan informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita lanjutkan ke lingkungan luar sekolah. Lingkungan luar sekolah juga ada 3 nih, yaitu hukum digital, transaksi digital, serta kesehatan digital. Nah, kita bahas yang hukum digital dulu ya. Hukum digital ini adalah hukum yang mengatur etiket penggunaan teknologi dalam masyarakat. Yang kedua ada transaksi digital, bahwasanya setiap penjual dan pembeli secara online harus mengetahui kelebihan dan resiko transaksi secara online. Jadi jika kita ingin melakukan transaksi secara online, kita harus berwawasan ya teman-teman. Nah, yang ketiga ada kesehatan digital. Nah, kesehatan digital ini maksudnya adalah ada beberapa hal yang bisa mengancam kesehatan setiap warga digital, baik itu secara fisik maupun secara mental. Nah, yang dimaksudkan secara fisik ini adalah seperti mata minus, kepala pusing, atau punggung sakit ya. Nah, yang kedua ada kesehatan mental seperti depresi, kecanduan, atau kecemasan yang berlebihan. Nah, lanjutkan ke manfaatnya. Manfaat mempelajari kewargaan digital yang pasti adalah memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengoperasikan TI. Yang kedua adalah mengekspresikan sebuah ide atau gagasan karakteristik, baik itu ide pribadi atau ide kelompok yang tertuang dalam dunia maya yang pastinya dalam tujuan tertentu ya. Nah, kita lanjutkan ke penelusuran informasi. Nah, pengertian dari penelusuran informasi ini adalah salah satu program komputer yang dirancang untuk membantu seseorang menemukan file-file yang disimpan dalam komputer. Nah, pencarian atau penelusuran informasi ini dapat disebut dengan search engine ya teman-teman. Kita lanjutkan ke komponen search engine, ada 5, yaitu query interface, query engine, database, spider, dan indexer. Nah, kita bahas yang query interface dulu.
Nah, di query interface ini adalah komponen penting pertama yang merupakan bentuk tampilan atau format situs yang menyediakan fasilitas searching engine. Nah, jadi query interface ini seperti kolom pencarian yang mempersiapkan bagi user untuk mengetikkan apa yang ingin mereka cari. Nah, yang kedua adalah query engine. Query engine ini merupakan komponen kedua yang bertugas untuk menerjemahkan keinginan user ke dalam bahasa yang dimengerti oleh mesin komputer. Jadi bahasa yang digunakan manusia ini tidak sama dengan bahasa yang digunakan komputer dan perlu diterjemahkan oleh query engine. Cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke database. Nah, database ini merupakan kumpulan atau daftar dari dokumen maupun arsip dari seluruh situs di dunia yang ada di internet. Nah, semakin besar skala internet, akan semakin besar pula kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan. Jadi seperti itu. Nah, yang keempat ada Spider. Nah, Spider ini bertugas mendata setiap situs yang ada di internet, baik itu situs lama ataupun situs baru. Nah, terhadap masing-masing situs tersebut, selain alamatnya akan diambil kata-kata kunci dari arsip maupun dokumen yang ditemukan. Kita lanjutkan ke yang terakhir yaitu indexer. Nah, jadi indexer ini merupakan sebuah program untuk mempercepat proses pencarian. Filosofi yang dipergunakan mirip dengan prinsip penggunaan indeks pada kamus atau buku-buku. Nah, dengan kata lain, indexer ini seperti daftar isi dalam sebuah buku atau kamus besar ya, teman-teman. Kita lanjutkan. Jenis search engine. Jadi di sini jenis search engine ada 4, yaitu human organized search engine. Yang kedua adalah computer created search engine. Yang ketiga adalah hybrid search engine. Yang keempat adalah meta crawler atau meta search engine. Nah, saya jelaskan dari yang pertama yaitu human organized search engine. Jadi search engine ini dikelola secara manual oleh tenaga manusia. Dan hasil informasi yang akan disortir lebih relevan sehingga hasil akan lebih akurat dan bermanfaat bagi usernya. Nah, yang kedua ada computer created search engine. Search ini menggunakan program Spider software, lalu program itu akan menjelajahi beberapa situs untuk mengumpulkan informasi yang berguna bagi user. Nah, yang ketiga ada hybrid search engine. Hybrid search engine ini sudah menggunakan program komputerisasi dengan algoritma. Nah, dengan menggunakan algoritma ini, hasil search atau pencarian akan lebih akurat dan relevan ya, teman-teman. Nah, yang keempat ada meta search atau meta crawler. Nah, sebenarnya meta crawler ini hanya perantara. Ketika user mencari atau mengetikkan apa yang mereka cari, user ini hanya menampilkan apa hasil dari pencarian search lain sebenarnya, teman-teman. Nah, cukup jelas ya penjelasan dari saya. Dan sekian, sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.